Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salati wa atammu taslim, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat, taufik hidayah wal inayah yang ada bersama dengan kita, sehingga pada kesempatan ini Allah memudahkan kita untuk kembali melanjutkan pelajaran kita. Kita memohon kepada Allah dengan seluruh asma-Nya yang husna, dengan seluruh sifat-sifatnya yang maha sempurna, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan ilmu nafi' bagi kita semua dan membimbing kita untuk senantiasa istiqamah di dalam meningkatkan iman dan juga amal saleh. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran Fiqhus sunnah lin nisa wa ma yajibu an ta'rifahu kullu muslimatin min ahkam, karya Syekh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Kita sekarang di pembahasan masih di Kitabus Shiyam, berkaitan dengan permasalahan ibadah puasa, yakni tepatnya di pembahasan tentang orang-orang yang boleh berbuka atau membatalkan puasa, boleh juga berpuasa. Yang pertama, orang sakit. Yang kedua, musafir atau orang yang bepergian. Sampai dua ini ya. Kalau halamannya kayaknya beda-beda. Sekarang nomor 3 kan? Wanita lanjut usia. Sudah ketemu Ibu? Baik. Muallif hafizahullah ta'ala, beliau menyampaikan di sini, wanita yang tidak mampu lagi untuk berpuasa karena faktor lanjut usia, dia boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadan dan tidak ada kewajiban qadha. Dia tidak wajib mengganti puasa. Namun kewajibannya adalah untuk setiap hari yang dia tidak berpuasa,
dia diwajibkan untuk memberi makan satu orang miskin yang disebut dengan fidyah. Inilah pendapat yang dinyatakan oleh jumhurul ulama. Dasar dari hukum ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 184. Allah berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan atas orang-orang yang tidak mampu lagi berpuasa ada kewajiban untuk membayar fidyah. Ta'amu miskin. Fidyah itu yakni memberi makan orang-orang miskin. Jelas, orang yang tidak mampu lagi untuk berpuasa, nah biasanya ya selain sakit yang diderita, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sakit yang mungkin menahun sehingga dia tidak lagi mampu berpuasa, maka ada juga faktor yang lain, yakni usia yang lanjut, usia tua renta, saat manusia tidak mampu lagi untuk berpuasa. Maka kewajibannya adalah membayar fidyah, ta'amu miskin. Abdullah bin Abbas berkata tentang ayat ini tidak dimansuh, tidak dihapuskan hukumnya, yakni bagi lelaki tua atau wanita yang tidak kuat lagi untuk berpuasa. Jadi maksud ayat ini adalah untuk orang-orang yang memang tidak kuat lagi untuk berpuasa. Kewajibannya adalah memberi makan satu orang miskin setiap hari yang dia tidak berpuasa. Nah, itulah fidyah. Biasanya usia berapa, Ibu? Usia lanjut. Ya pokoknya usia yang sangat tua sekali. Dia tidak lagi mampu untuk berpuasa. Tidak puasa saja, misalkan dia kesusahan. Apalagi kalau berpuasa. Berikutnya, yang keempat dan kelima, ibu hamil dan ibu menyusui. Wanita yang hamil atau wanita yang sedang menyusui apabila mengkhawatirkan keadaan dirinya atau mengkhawatirkan kondisi anaknya, maka keduanya, maksudnya ibu hamil dan ibu menyusui, keduanya boleh berbuka. Maksudnya tidak berpuasa. Dan tidak ada kewajiban mengganti puasa. Tidak ada kewajiban mengqadha berdasarkan pendapat yang paling kuat. Ini pendapat beliau. Beliau lebih menguatkan pendapat bahwa ibu hamil, ibu yang sedang menyusui, kalau memang dia tidak mampu, tidak bisa, ya dia mengkhawatirkan dirinya dan juga anaknya, maka dia boleh berbuka dan tidak ada kewajiban mengqadha. Namun kewajibannya adalah membayar fidyah, yakni memberi makan satu orang miskin sebagai ganti dari satu hari yang dia tinggalkan puasanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda di dalam riwayat Imam Ahmad, derajat hadis ini hasan. Taib. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah Azza wa Jalla wada'a anil musafiri syatras salati wa anil musafiri wal hamili wal murdi as-sawma. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla
menggugurkan separuh kewajiban sholat dari orang yang bepergian. Artinya orang yang bepergian ada rukhsah bagi dirinya untuk qasrus sholat, mengqasar sholat. Allah Azza wa Jalla juga menggugurkan kewajiban puasa dari musafir, wanita hamil, dan wanita menyusui. Jadi kewajiban sholatnya dipangkas separuh, dikosor, boleh kosor. Kemudian kewajiban puasa juga jadi gugur ya untuk musafir, wanita hamil, dan wanita menyusui. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata bahwa wanita hamil dan wanita menyusui apabila keduanya mengkhawatirkan dirinya, maka keduanya boleh berbuka. Lalu kata Abdullah bin Abbas, keduanya memberi makan satu orang miskin setiap hari puasa yang dia tinggalkan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, asar dari Ibnu Abbas ini dikeluarkan oleh Ibnul Jarud, Imam Al-Baihaqi di sanadin sahih, dengan sanad yang sahih. Nah, ini adalah perkataannya Abdullah bin Abbas saat menafsirkan ayat tersebut, sehingga perkataan beliau ini dihukumi marfu'. Marfu' itu terangkat sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih dalam asar Abdullah bin Abbas, beliau juga menyatakan bahwasannya beliau menyuruh budak wanitanya yang hamil untuk berbuka, tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Dia berkata, engkau menduduki posisi orang tua yang tidak kuat berpuasa. Jadi ibu yang sedang hamil menyusui diposisikan oleh Abdullah bin Abbas seperti orang tua yang sudah tidak kuat berpuasa. Kemudian beliau sampaikan, berbukalah dan berilah makan sebagai ganti dari satu hari puasa, yakni berupa setengah sok biji gandum. Setengah sok berarti separuhnya zakat fitri. Riwayat yang semisal dengan ini juga didapatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma dengan sanad yang sahih pula. Dan tidak diketahui ada seorang pun di antara para sahabat yang menentang perkataan dua sahabat Nabi ini. Nah, disinilah beliau menguatkan pendapat yang mengatakan cukup bayar fidyah bagi orang hamil dan yang sedang menyusui di saat dia tidak khawatir kepada dirinya dan juga kepada anaknya ketika dibawa puasa. Kalau mampu puasa bagaimana, Bu? Ada ibu hamil, dia kalau dibawa puasa kuat, anaknya juga aman-aman saja. Ada ibu menyusui, dia kalau puasa kuat saja, anaknya juga enggak kenapa-kenapa. Kalau begitu gimana? Boleh gimana? Boleh atau wajib? Ya wajib. Kembali ke hukum asalnya. Makanya syaratnya itu harus dipahami. Apabila ya ibu hamil dan ibu yang menyusui itu khawatir kepada dirinya juga kepada anaknya. Artinya ada pengaruh ketika dibawa puasa. Mungkin dia menjadi loyo, tidak bisa ngapa-ngapain, bahkan bisa saja madharat, ya sering pingsan misalkan, barakallahu fikum. Atau ketika menyusui khawatir ke anaknya karena susunya kurang nutrisi, akhirnya hambar mungkin ya.
si anaknya tidak merasakan, tidak bisa menyerap nutrisi itu. Anaknya misalkan mencret-mencret, begitu ya. Kenapa ASI ibunya tidak enak, kurang nutrisi. Nah, ini ada yang kejadian begitu. Nah, berarti dia posisi orang yang khawatir kepada anaknya. Ini saya kalau dibawa puasa, anak saya mencret-mencret, gak karu-karuan, sakit, demam, atau yang sejenis dengan itu. Baik. Jadi kalau mampu dia berpuasa, tidak ada masalah pada dirinya, tidak ada masalah pada bayinya, wajib berpuasa. Namun ketika dikhawatirkan ada masalah, nah disinilah para ulama sepakat dia boleh berbuka. Namun kewajiban berikutnya apa? Nah, ini yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Nah, di sini beliau lebih menguatkan pendapat yang menyatakan bahwa cukup baginya membayar fidyah saja. Ya, sebagaimana tadi hadisnya dibawakan oleh beliau, kemudian dua athar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, kemudian juga pendapat serupa dinyatakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini 5 golongan atau 5 kelompok manusia yang dia boleh berpuasa juga boleh berbuka. Berikutnya kita masuk di pembahasan yang kedua, yang wajib berbuka dan wajib mengganti puasanya. Siapa itu? Ini berlaku bagi wanita yang haid atau nifas. Berlaku bagi wanita yang haid atau nifas. Segenap ulama bersepakat bahwa wanita haid dan nifas tidak sah puasanya, bahkan haram berpuasa. Keduanya tidak diwajibkan, bahkan diharamkan berpuasa. Keduanya, yakni wanita haid dan nifas, berkewajiban setelah sucinya nanti dia berkewajiban untuk mengganti atau mengqadha puasanya. Ada riwayat dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, kami mengalami haid pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, tetapi kami tidak diperintahkan untuk mengganti salat. Jadi puasanya diqadha, sedangkan salat tidak usah diganti. Berarti kalau ibu-ibu ada masa libur apa, Bu? Masa libur sholat. Kalau bapak-bapak ada tidak? Tidak ada. Ya. Apa pelajarannya di situ? Ibu-ibu ada liburnya, bapak-bapak nggak ada liburnya. Apa, Bu? Pelajarannya di situ apa? Ada ibu-ibu di sini? Apa, Bu? Pelajarannya apa? Bapak-bapak nggak ada libur sholat, ibu-ibu ada libur sholat. Apa pelajarannya? Disitulah menunjukkan tentang wanita itu kan ada 2 kekurangan pada dirinya. Kurang akal, satu lagi kurang agamanya. Ya tidak, Ibu? Iya. Kurang akal sama kurang agama. Iya tidak ini? Ngaku enggak, Ibu? Enggak ngaku. Loh, itu kata Nabi. Diaku enggak diaku, ya wanita itu begitu modelnya. Kurang akal, kurang agama. Kurang agamanya apa diantaranya?
Iya, dia ada masa-masa tidak puasa, ada masa-masa tidak sholat. Itu menunjukkan kurang agama. Makanya hati-hati ketika sedang tidak sholat, ketika sedang haid, jangan banyak ngelamun. Wanita haid tetap juga banyak berzikir. Ya tidak Ibu? Iya, karena rawan wanita sedang haid karena dia tidak sholat, ya rawan dirasuki oleh syaitan. Kalau di pesantren akhwat itu rata-rata yang kesurupan jin itu santriwati yang sedang haid. Artinya walaupun sedang haid tetap berusaha berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, wanita nifas juga begitu. Terus wanita haid itu biasanya apa, Bu? Tensi tinggi gitu ya. Gampang marah. Pokoknya moodnya nggak stabil. Hormonnya lagi masalah. Pengennya ngomel-ngomel aja. Barakallahu fikum. Nah itu berarti ya dia sedang diganggu setan. Ya jangan dijadikan alasan Ibu ya. Jangan dijadikan alasan ngomelin suami gara-gara Ibu sedang haid. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di sini beliau memberikan catatan. Ada 2 catatan. Apakah wanita diperbolehkan mengkonsumsi obat penghenti haid pada bulan Ramadan? Al-jawab, wanita tidak dianjurkan mengkonsumsi obat pencegah haid pada bulan Ramadan. Kenapa demikian? Karena haid itu telah ditetapkan oleh Allah terhadap setiap wanita. Itu kodratnya wanita. Jadi natural saja, alamiah saja, tidak usah dicegah-cegah. Lagi pula para wanita pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membebani diri dengan itu. Akan tetapi jika ada yang sampai melakukannya, taruhlah ada yang tetap melakukannya, selama tidak berdampak negatif terhadap dirinya disebabkan oleh obat tersebut, maka mudah-mudahan tidak mengapa. Puasanya tetap sah selagi darah haidnya benar-benar berhenti dengan obat ini. Dan dia tidak diwajibkan mengulang atau mengganti puasanya. Ya, artinya kalau ada yang tetap melakukannya dengan catatan obat penghenti darah haid itu, penghambat darah haid itu tidak madarat bagi dirinya. Itu catatannya Ibu. Ya selama seperti itu maka Allahu a'lam tidak mengapa. Walaupun tetap yang sebaiknya dilakukan ya natural saja. Adapun jika yang bersangkutan ragu terhadap terhentinya darah haid dengan obat yang dipakai, maka hukum yang berlaku baginya sama halnya dengan hukum wanita haid. Dia harus berbuka pada hari-hari haidnya, kemudian dia pun wajib mengqadha pada hari-hari yang lain sesudah itu. Ya tentu dikonsultasikan Ibu ya. Biasanya yang mau umroh gitu ya. Yang mau umroh biasanya yang mengenakan mengkonsumsi obat ini. Harus konsultasi dulu tentang obatnya, ini aman gak obatnya. Kemudian kaifiat mengkonsumsinya. Kalau nggak salah itu 2 minggu
sebelum berangkat katanya gitu ya, harus sudah mulai dikonsumsi. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, ya tidak mengapa selama obat tersebut tidak membahayakan dirinya. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah. Artinya ya sesekali tidak mengapa. Tapi kalau setiap saat begitu, ini tentu bisa madharat. Karena namanya sesuatu yang alamiah keluar setiap bulan kok ditahan-tahan. Ini tentu bisa bermasalah kalau berulang-ulang kali. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian catatan kedua yang beliau sampaikan, wanita istihadhah tidak terhalang dari ibadah puasa. Wanita yang istihadhah itu tidak terhalang dari ibadah puasa. Artinya dia tetap wajib berpuasa. Demikian pula dengan sholat. Ini berdasarkan ijma'nya para ulama. Karena wanita mustahadhah itu dihukumi sebagai wanita yang suci. Kalau hubungan badan boleh tidak ibu? Boleh tidak? Boleh karena dia wanita suci. Hitungannya wanita suci. Baik. Kemudian pembahasan ketiga, wanita yang tidak boleh berbuka. Pembahasan pertama tadi boleh berbuka, boleh puasa. Pembahasan kedua, wajib berbuka dan wajib mengganti puasanya. Nah, pembahasan ketiga, wanita yang sama sekali tidak boleh berbuka. Siapa itu? Yakni wanita yang tidak mengalami salah satu dari beberapa kondisi yang sudah disebutkan itu. Dengan kata lain, dia adalah wanita muslimah yang sudah baligh, akil, sehat, tidak sedang bepergian, suci dari haid dan nifas. Maka wanita dengan kriteria seperti itu, dia tidak boleh berbuka. Dia tidak boleh membatalkan puasanya pada bulan Ramadan. Artinya, kalau dia tidak berpuasa, maka dia berdosa dengan dosa yang sangat besar. Karena dia meninggalkan kewajiban, meninggalkan salah satu di antara rukun Islam. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah. Selanjutnya, syarat sahnya puasa bagi wanita. Syarat sahnya puasa bagi wanita. Agar puasa seorang muslimah sah, maka disyaratkan dua hal. Pertama, suci dari haid dan nifas. Yang kedua, niat. Harus ada niat. Karena niat itu membedakan antara adat kebiasaan dengan ibadah. Ada orang puasa, ibu. Orang puasa itu kan macam-macam. Ada yang niatnya ibadah, puasa ibadah. Ada yang niatnya itu untuk diet misalkan. Ada itu. Atau buat operasi. Yang membedakan apanya? Niatnya. Ada orang mau operasi, nas'alullah as-salamah wal afiyah. Itu biasanya disuruh puasa, kan begitu. Ibu mau cek darah, biasanya juga disuruh puasa. Nah, itu yang membedakan puasa selain ibadah dengan puasa yang ibadah apa? Niatnya. Jadi wanita muslimah puasanya dianggap sah ketika memenuhi dua syarat ini. Pertama, suci dari haid dan nifas. Sudah dijelaskan di pembahasan sebelumnya bahwa puasa yang dilakukan oleh wanita haid dan nifas itu tidak sah. Bahkan haram dia berpuasa. Yang kedua, syarat sah yang kedua, niat.
Karena puasa itu adalah ibadah, maka tidak sah kecuali jika dilakukan dengan niat. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya. Dipersyaratkan untuk berniat puasa, maksudnya puasa Ramadan, puasa yang wajib, disyaratkan berniat pada malam hari. Berniat pada malam hari. Yang dimaksud adalah antara tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar untuk waktu subuh. Itu waktu niat. Jadi pada maghrib kita niat puasa untuk besok hari, itu boleh. Tidak mesti pas sahur, tidak mesti selesai taraweh. Pokoknya dari antara waktu maghrib sampai dengan waktu subuh, itu waktu untuk kita memasang niat puasa wajib di hari berikutnya. Ini menurut jumhurul ulama. Dasarnya adalah riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma dari Hafsah radhiyallahu taala anha. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man lam yujmi'is siyam qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak mengukuhkan niat puasa sebelum terbitnya fajar, maka tidak ada puasa bagi dirinya. Ini untuk puasa wajib. Bagaimana dengan puasa sunnah? Apakah niat puasa pada malam hari juga disyaratkan untuk puasa sunnah? Jumhurul ulama berpendapat bahwa niat puasa pada malam hari itu tidak menjadi syarat dalam puasa sunnah. Artinya kalau puasa sunnah tidak disyaratkan tabyid an-niyat. Tidak disyaratkan ya berniat dari malam hari. Artinya berarti kalau di pagi hari misalkan belum makan apa-apa, kemudian dia pasang niat untuk puasa di hari tersebut, itu boleh. Berdasarkan riwayat Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, dakhala alayya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin faqala hal indakum syai'? Faqulna la. Qala fa inni idzan sha'im. Thumma atana yawman akhar faqulna ya Rasulullah uhdiya lana haisun faqala arini falaqad asbahtu sha'iman faakala. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari masuk ke kamarku. Lalu beliau bertanya, hal indakum syai'? Adakah sesuatu yang bisa dimakan? Apakah kalian mempunyai makanan? Barakallahu fiik. Suami ibu suka tanya begitu enggak ibu? Pagi-pagi. Kemudian kami para istri Nabi menjawab, tidak ada apa-apa. Suami nanya ke istri pagi-pagi, ada nggak yang bisa dimakan? Nggak ada apa-apa. Biasanya ada kelanjutannya nggak ibu? Kalau kita mungkin bertengkar ya, jam segini belum nyiapin sarapan. Kata istrinya, duitnya dong, gitu. Mau beli apa? Nggak ada apa-apa, nggak ada uangnya. Nah, kalau Nabi tidak. Kata Nabi, kalau begitu aku berpuasa saja. Adem nggak ibu? Adem. Selanjutnya beliau datang menjumpai kami pada hari lain. Lalu kami berkata, ya Rasulullah, kami diberi hadiah berupa kurma yang dicampur mentega. Dicampur samin dan keju. Lalu beliau bersabda, bawakan kemari. Sungguh pagi hari ini aku belum makan apa-apa. Lantas beliau pun makan. Masya Allah. Ada dimakan, tidak ada puasa. Simple kan hidup itu ibu? Tapi ini bukan menjadi alasan ya bagi suami untuk tidak perhatian. Tiap hari puasa aja, masa tiap hari puasa?
Tiap datang ke rumah ada makanan apa? Enggak ada apa-apa. Saya puasa ya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Baik, syahidnya di sini jelas ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di pagi hari, ya berarti selesai dari beliau beramal soleh pada rangkaian amal soleh di waktu subuh dan pagi hari, datang ke ibunda Aisyah ketika tidak ada makanan, beliau mengatakan kalau begitu saya puasa. Puasa di sini maksudnya puasa sunnah. Tentu dari sini ya catatannya dari semenjak waktu imsak dia belum makan apa-apa. Jadi dari semenjak dikumandangkan azan subuh sampai bertanya ke istrinya di pagi hari nggak ada makanan apa-apa. Kalau begitu saya puasa. Nah itu Nabi sebelumnya memang belum pernah makan apapun. La ta'am wala syarab, nggak ada makanan, nggak ada minuman. Artinya belum makan apa-apa, maka bisa lanjut berpuasa. Nah kalau pulang dari masjid habis syuruk, gitu ya, tanya ke istrinya, ada sarapan nggak? Nggak ada. Ah kalau gitu saya puasa. Ternyata di masjid habis taklim, dia habis untuk 5 biji. Gitu. Boleh puasa ibu? Nggak boleh. Dia habis kajian subuh, makan untuk. Nggak bisa. Syaratnya belum makan apa-apa. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kalau untuk 5 biji itu sama 2 piring nasi itu. Beliau sampaikan di sini, ini catatan beliau. Yang lebih berhati-hati adalah berniat puasa pada malam hari untuk puasa sunnah. Sekalipun puasa sunnah, sebaiknya dari malam hari, yaitu sudah dipersiapkan niatnya. Supaya tidak masuk ke dalam berbagai macam kemungkinan yang ada pada hadis tersebut. Yang tidak ada pada tempatnya bila dibahas panjang lebar di sini. Ya beliau tetap untuk ihtiyatan, kehati-hatian, diniatkan dari malam sebagaimana puasa wajib. Alhamdulillah ya, kalau di kita rata-rata begitu. Mau puasa sunnah, puasa wajib itu biasanya sudah persiapan dari malam. Kenapa, Bu? Kenapa biasanya persiapannya dari malam? Karena sudah menentukan menu sahur. Pokoknya sahur ini pengen rawon, begitu kan? Kenapa? Daging Idul Adha masih ada. Pesan ke istrinya, sahur biar yang enak. Barakallahu fiikum. Nah, artinya dari malam, ya dari malam itu akan lebih hati-hati. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu 2 syarat sah puasa bagi wanita. Suci dari haid dan nifas, kemudian niat. Niat puasa wajib dari malam hari, untuk puasa sunnah boleh niatnya di pagi hari. Walaupun untuk lebih berhati-hati, tetap niatnya dari malam. Berikutnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, rukun puasa. Rukun puasa. Apa bedanya rukun dengan syarat? Apa, Bu? Rukun dan syarat secara hukum sama. Kalau dia tidak ada, maka tidak ada sesuatu. Ya kan? Perbedaannya apa? Kalau syarat itu dia di luar dari sesuatu itu. Kalau rukun itu di dalamnya. Kalau rukun itu di dalamnya. Syarat puasa, syarat sah puasa berarti sesuatu yang menjadikan puasa itu sah, tapi dia di luar dari
puasa itu sendiri. Contoh tadi suci dari haid dan nifas. Itu kan tidak terkait langsung dengan puasanya. Itu terkait dengan orangnya. Dia di luar dari mahiyatus syai'. Nah, kalau rukun itu di dalam sesuatu itu. Bedanya itu. Secara hukum sama-sama. Apakah rukun, apakah syarat? Ketika tidak ada, maka tidak ada sesuatu. Kalau ada, maka ada sesuatu. Syarat sah salat apa? Di antaranya adalah suci dari hadas kecil dan juga hadas besar. Syarat sah salat di antaranya wudu. Begitu ya. Wudu di dalam salat atau di luar salat? Di luar salat. Nah, beda dengan rukun salat. Apa rukun salat, Ibu? Takbiratul ihram, qiyam, ya. Ruku, sujud. Itu rukun, tumakninah. Di mana itu adanya? Di dalam salatnya. Bisa dipahami? Nah, rukun puasa berarti sesuatu yang ada di dalam sesuatu tersebut yang menjadikan ada dan tidaknya. Kalau puasa, rukun puasa berarti perkara yang jika ada, maka ada puasa. Ya, perkara yang ada di dalam ibadah puasa itu sendiri yang keberadaannya menjadikan puasanya itu dianggap. Ketidakadaannya puasanya tidak dianggap. Baik. Apa itu rukun puasa? Rukun puasa itu al-imsak. Yakni menahan diri minal muftirat, dari seluruh pembatal puasa. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Itu satu rukun puasa. Imsak, menahan diri dari semua perkara yang membatalkannya semenjak terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah 187. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri thumma atimmus siyama ilal lail. Perhatikan ayatnya. Fal'ana, sekarang ini, bashiruhunna, silahkan setubuhilah mereka. Mereka di sini siapa? Istri. Wabtaghu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian. Wa kulu washrabu, kalian makanlah dan minumlah sampai menjadi jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam. Yang dimaksud adalah fajar. Berarti Ibu, tenggelamnya matahari menjadikan istri-istri yang haram untuk disetubuhi menjadi halal. Itulah kenapa Nabi menyatakan lis-shaimi farhatani, bagi orang puasa ada dua kegembiraan. Kegembiraan pertama saat dia berbuka puasa. Ibu, ketika buka puasa gembira enggak? Apa yang gembira? Yang gembira apanya? Katanya gembira. Apa yang gembiranya? Pertama, lahiriah kita gembira. Ya kan Ibu? Lahiriah kita gembira. Kenapa? Karena makanan yang tadinya haram, minuman yang tadinya haram jadi halal. Masya Allah gitu. Kadang 10 menit sebelum berbuka saja kolak itu sudah diaduk-aduk, ya. Ya kan? Dan Masya Allah itu warga plus 62 itu waktu itu saja itu dia tidak pernah ngaret.
Ada yang suka ngaret buka puasa, Ibu? Coba kalau rapat, kalau pengajian, kalau janjian, suka ngaret itu. Hadirilah daurah istimewa ya, di Masjid Fulan jam 8.30 waktu Indonesia Tengah. Asli kah jam 8.30, Ibu? Tidak. Itu tuh aslinya jam 9 mulainya, tapi dipasangnya jam 8.30. Kenapa? Adaptasi ya dengan kebiasaan ngaretnya orang Indonesia. Ya kan? Makanya ya, kalau negara-negara lain terkenal dengan teknologinya, terkenal dengan apanya, coba giliran Indonesia, negara paling santai di dunia. Itu Indonesia. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi saat berbuka puasa, yang bahagia apa, Ibu? Pertama, lahiriah kita. Kenapa? Masya Allah. Orang itu ya semuanya senang makanan. Ya. Apalagi sedang puasa. Itu terbayang-bayang itu. Makanan-makanan itu kalau nanti berbuka puasa. Pokoknya saya pengen ini, pengen itu. Artinya ada kegembiraan tersendiri saat kita santap buka puasa. Itu secara zahir. Makanan, minuman yang tadinya haram menjadi halal. Ada satu lagi tuh, yang tadinya haram jadi halal. Siapa, Ibu? Ini yang sedang kita bahas. Itu juga yang bikin gembira, terutama bagi pengantin baru. Apa itu, Bu? Yang jadi halal saat buka puasa. Siapa, Bu? Istri-istri kita. Istri jadi halal tidak? Jadi halal. Kalau sebelum maghrib haram, haram. Apalagi ba'da zuhur haram. Gitu. Ba'da subuh haram. Tapi saat buka puasa dia jadi halal, sebagaimana makanan minuman jadi halal. Itu dibahas loh, Ibu, sama para ulama. Dan itu kan kegembiraan. Kegembiraan, apalagi bagi pengantin baru gitu, yang gasnya masih pol. Jadi boleh nggak berbuka puasa sama pasangan? Boleh. Tapi gosok gigi dulu. Fal'ana bashiruhunna. Itu kegembiraan lahiriah. Habis datangnya waktu maghrib, makanan, minuman, dan pasangan kita jadi halal. Kegembiraan lahiriah. Nah, ada satu kegembiraan yang ini sering terluput dari kita. Gembira apa, Bu? Setelah lahiriah berarti ada apa? Batin. Ini orang yang suka lalai meresapinya, menikmatinya. Gembira batin kita. Kenapa gembira? Karena kita sudah berhasil menyelesaikan puasa di hari itu dengan taufik dan inayah dari Allah. Kita ditolong, kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan puasa pada hari itu. Gimana enggak gembira hati seorang mukmin? Ya kan? Maka dia bersyukur kepada Allah atas taufik, hidayah, dan inayahnya. Di tengah-tengah sebagian orang itu, na'udzubillah, Ramadan tuh nggak ada efek bagi dirinya. Hare-hare saja. Orang puasa dia mah nggak puasa. Tidak mudah ini di masa fitnah akhir zaman seperti ini. Orang bisa menyelesaikan puasa. Begitu ya. Maka dia pun bersyukur dengan batinnya, dengan lahiriahnya. Dia bergembira atas taufik dan inayah Allah yang telah memberikan kemudahan kepada dirinya untuk dia menyelesaikan puasa pada hari itu. Apalagi nanti di penghujung, yakni waktu lebaran. Oh, itu gembiranya luar biasa. Gitu ya. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian. Makanan, minuman, istri jadi pada halal.
Wa kulu washrabu, silahkan makan, silahkan minum. Silahkan ya melakukan apapun yang sebelumnya haram. Sampai kapan? Sampai datangnya fajar. Jadi ibu, kalau orang mau meresapi ini, dia sebetulnya nggak punya alasan untuk tidak berpuasa, begitu ya. Orang yang masih sehat, segar bugar, apa alasannya? Wong puasa itu sebentar saja. Indonesia itu paling 13 jam puasa. Ya kan ibu? Paling 13 jam. Mungkin sesekali 13 jam setengah, 14 jam, begitu ya, tergantung musimnya. Setelah itu kan boleh makan, minum, silahkan. Cuman 13 jam ini saja. Artinya puasa Ramadan itu bukan sama sekali nggak makan dan minum. Cuman mindahin jadwal makan saja. Kalau makan dan minuman kan tetap ibu ya. Ibu Ramadan berapa kali makan? Bisa jadi ada yang lebih dari 3 kali. Sahurnya tetap makan. Kadang nggak tanggung-tanggung. Sahurnya 2 piring. Jamak takdim katanya. Sarapan sama makan siang. Belum nanti buka puasa. Buka puasa itu bisa beberapa episode itu. Takjilannya, begitu kan? Nanti ada makan sedang. Makan sedang itu sebelum berangkat taraweh. Nanti pulang taraweh makan berat. Sebelum tidur kadang ngemil lagi. Sisa buka puasa yang gak habis. Oh, bisa lebih banyak makannya. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Terus apa yang kemudian diberatkan? Apa yang diberatkan? Jadi setelah maghrib sampai subuh boleh makan, boleh minum. Nah dari sinilah poin ya yang terkait dengan rukun puasa. Rukun puasa berarti dari ba'da subuh, maksudnya dari terbitnya fajar sampai kemudian nanti terbenam matahari lagi. Tsumma atimmus shiyam ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasamu sampai datangnya waktu malam. Awal malam itu adalah waktu maghrib. Nah, itu rukun puasa. Kita imsak minal muftirat. Menahan diri dari segala perkara yang membatalkan puasa min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi. Dari semenjak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Untuk wilayah kita ya 13 jaman. Barakallahu fiikum. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini saja sepertinya. Allahu a'lam bis-shawab. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, sudah 1 jam lebih. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Insyaallah ta'ala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Selasa depan masih ini. Masih fikih sunnah ibu. Betul ya? Nah nanti kita akan belajar tentang adab puasa. Ini juga perkara penting ya. Adab-adab di dalam berpuasa. Karena di dalam amal-amal syariat kita, baik itu amal wajib ataupun amal sunnah, biasanya disertai dengan adab-adabnya. Mulai dari sholat, ada adab tentang sholat, ada adab tentang puasa, adab tentang zakat, adab terkait dengan masalah ibadah haji. Ini semua kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya supaya berusaha memaksimalkan dan menyempurnakan amal-amal yang wajib ataupun amal-amal yang sunnah dengan adab-adab yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. InsyaAllah ini nanti kita bahas di kesempatan berikutnya. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.